Oke, jadi contoh soal yang Ibu sajikan berikut ini tentang tuliskan bentuk paling sederhana dari pecahan berikut. Berarti ini termasuk dalam penyederhanaan pecahan ya. Oke, contoh yang pertama, misalnya kita mencari bentuk paling sederhana dari 40 per 48 di sini. Oke, perhatikan 40 per 48 kita harus cari tahu nih FPB dari 40 dengan 48. Kira-kira apa ya? Oke, dari yang Ibu udah ajarkan kemarin, kita bisa menggunakan beberapa cara. Bisa kita mencari faktornya dulu, kemudian cari faktor persekutuan, dan kita pilih faktor persekutuan terbesar. Kemudian, kalau misalnya itu terlalu sulit, kita bisa menggunakan pohon faktor, dan kemudian kita bisa menggunakan cara bersusun. Oke, FPB-nya berapa? Jadi dengan menggunakan cara yang ada, kita mengetahui bahwa FPB-nya itu 8. Oke. Kemudian tinggal kita bagi aja 40 per 48. Kita bagi 8. Kita bagi 8. Berapa 40 bagi 8? Hasilnya 5. Kemudian 48 dibagi 8 hasilnya 6. Jadi bentuk paling sederhana dari 40 per 48 adalah 5 per 6. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 21 dan 35. Ya, kita perhatikan dulu bilangan yang ada paling depan ini. FPB dari kedua bilangan itu adalah, ada yang tahu? Antara 21 dan 35, FPB-nya itu 7, iya benar. Jadi 21 kita bagi 7 dan 35-nya kita bagi juga dengan 7. Nah, yang lainnya seperti apa? Oke, kita biarin aja dulu. Kita tuliskan di sini variabel-variabel yang ada. Oke, 21 dibagi 7 hasilnya 3. 35 dibagi 7 hasilnya 5. Oke, nah kemudian variabelnya diapakan? Perhatikan di sini, A pangkat 2 dengan A pangkat 1. A pangkat 2 itu berarti A dikali A. Kita coret A yang ini dengan A yang ini. Jadi tinggal A di bagian atas. Oke. Kemudian B pangkat 4. B pangkat 4 itu berarti B dikali B pangkat 3. Kita coret B pangkat 3-nya. Jadi di atas tinggal B. Kemudian C pangkat 5. Kita ubah bentuknya menjadi C pangkat 2 dikali C pangkat 3. C pangkat 2 kita coret berarti tinggal C pangkat 3. Hasil akhirnya 3 per 5 A, B, C pangkat 3. Selesai. Oke, kita akan lanjutkan tentang membandingkan pecahan ya. Untuk soal yang kedua ini, Ibu memberikan 2 soal lagi terkait dengan membandingkan pecahan. Jadi kita harus menentukan nih, panjang pecahan itu, bandingkannya itu lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Nah, perhatikan di sini cara membandingkannya itu gampang, yaitu seperti ini. Kita kalikan antara penyebut dari suatu bilangan dengan pembilang pada yang lain. Oke, kita kalikan 3, kita kalikan 3, hasilnya berapa? 9. Kemudian 5, penyebut dari suatu bilangan kita kalikan ke pembilang yang lain. Oke, 5 kali 2 hasilnya berapa? 10. Oke, jadi perhatikan di sini ada 10 dan ada 9. Tanda yang tepat apa? Berarti 10 lebih besar daripada 9. Jadi tandanya lebih dari. Nah, bisa dipahami ya. Kemudian untuk contoh soal yang bagian B-nya, ini di sini ada 3. Penyebutnya kita kalikan dengan pembilang. 3 dikali 2, 6. Kemudian 7 sebagai penyebut kita kalikan dengan pembilang. 7 kali 1, 7. Nah, 7 dan 6 ini kita bandingkan. Mana yang lebih besar?
Yang 7 kan? Berarti tanda lebih besar ada di bagian 7. Gampang bukan? Nah, Ibu coba tambahkan satu contoh soal lagi di sini, misalnya yang C. 3/4 dibandingkan sama 2/5. Bisa menggunakan cara ini bagian A dan B, atau bisa juga kita gunakan cara yang lain. Cara yang seperti apa? Kita harus menemukan KPK dari bilangan itu. Misalnya, dari penyebutnya ya, 4 dan 5. KPK-nya berapa? 20. Oke, 20 kita bagi 4. Kemudian hasilnya kita kali 3. 20 dibagi 4, hasilnya 5. 5 kali 3, 15. 20 yang sebelah sini kita bagi di sini. Kita bagi 5. Kemudian 5-nya kita kalikan 2. Oke, berapa hasilnya? 20 dibagi 5, 4. 4 kali 2, 8. Nah, tanda apa yang tepat? Lebih dari. Jadi bisa menggunakan cara pada bagian A dan B, ataupun menggunakan cara yang C. Bisa dipahami? Nah, untuk contoh soal yang ketiga, kita akan mengubah pecahan 2/5 ke dalam bentuk desimal dan persen. Nah, bagaimana caranya? Nah, simak baik-baik video ini ya. Jadi, 2/5 ini kita coba kalikan. Ini kita ke desimal dulu ya. 2/5 ini kita coba kalikan dengan sebuah bilangan yang dimana pembilang dan penyebutnya ini harus sama pengalinya. Misalnya di sini supaya dia mudah untuk kita desimalkan, 5 itu kita kalikan 2, kemudian yang di atasnya juga kita kali 2. 2 kali 2 hasilnya 4, 5 kali 2 hasilnya 10. 4/10 kalau kita ubah jadi desimal, dia menjadi 0,4. Gampang kan? Kemudian kita ubah dia menjadi bentuk persen. Jadi 2/5 kita kalikan dengan 100%. Oke, 5 dengan 100 ini bisa kita coret. 100 dibagi 5 hasilnya berapa? 20. 2 dikali 20 hasilnya 40%. Nah, kira-kira bisa dipahami?